teman-teman saya belajar sholat, saya sholat, tapi saya tidak merasakan bahwa setiap kali saya menangis pada saat sholat, saya setelah itu merasakan damai. Nggak pernah ada. Saya hanya bertanya, kenapa ya, Tuhan, kamu, engkau kemana? Aku kehilangan mamaku. Di suatu saat saya berpikir begini, kenapa ya, kok orang Muslim ini perempuannya menderita? Pertama, dia boleh di poligami, suami boleh istri 4. Padahal kita perempuan-perempuan ini hidup mati untuk anak-anak. Kita harus hamil, kita harus melahirkan, dan kita harus mengurus suami dan anak-anak. Kalau anak-anak kenapa-napa, pasti yang disalahkan istrinya. Tapi kenapa ya, kok Tuhan ini, Allah ini kok nggak adil gitu? Kenapa membedakan antara perempuan dan laki-laki? Saya nggak masuk akal itu. Saya bilang, Allah ini kan menciptakan kita sama. Kita adalah manusia. Apalagi perempuan. Harusnya perempuan kan dilindungi. Tapi kenapa? Kok kita malah boleh disakitin? Puji nama Tuhan, kesaksian datang dari seorang wanita Muslim yang merasa sangat sedih karena keadaan yang dihadapinya. Dan ketika dia masih di agama lama, dikatakan bahwa dia berdoa tetapi Tuhan tidak mendengarkan. Bahkan dia sholat namun tidak bahagia. Dan ketika dia pertama kali masuk gereja, dia merasa sangat bahagia dan dia merasa bahwa ini tempat saya yang saya perlukan di dalam kehidupan saya. Dan di satu sisi dia berkata bahwa Tuhan di agama lamanya tidak adil. Masa laki-laki boleh menikahi 4 istri, tetapi perempuan dituntut begitu rupa harus mengurus suami, harus mengurus anak dan sebagainya. Tidak boleh bersuami banyak, ya, tetapi keuntungan hanya untuk laki-laki, dan dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, Allah itu tidak adil, ya, dan dia baru menemukan keadilan itu di dalam Yesus Kristus. Nah, seperti apa lengkap dari kesaksiannya? Silahkan tonton sampai selesai. Semuanya yang menyaksikan kesaksian saya ini, yang saya berharap dengan kesaksian saya ini bisa membawa berkat untuk semuanya, juga untuk keteguhan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Pia Asaat, itu nama panggilan saya. Asaat adalah nama keluarga saya. Saya ini lahir dari 5 bersaudara, saya yang paling tua. Tapi di saat saya umur 14 tahun, ibu saya meninggalkan kami semua. Dan adik saya yang paling kecil adalah 2,5 tahun. Saya minta maaf setiap kali saya mengingat ini, menceritakan ini, kejadian itu selalu membuat saya bersedih. Gitu. Walaupun saya tidak mengalami lagi penyesalan mama saya meninggalkan kami. Hanya kejadian itu membuat saya sungguh mempunyai pengalaman yang luar biasa pahitnya di saat saya masih kecil. Jadi umur 14, kami ini orang Muslim. Kami orang Minang, mama dari Pariaman dan papa dari Bukit Tinggi. Benar-benar keluarga yang fanatik untuk agama Islam. Jadi umur 14 tahun saya tinggal mama, di mana saya baru sekali saya dipanggil guru ustadz itu, ustazah, untuk mengajarkan saya membaca Iqra, kalau nggak salah ya, gitu. Karena saya nggak begitu mengerti sebenarnya. Tapi setelah beberapa bulan, ternyata saya nggak bisa ngikutin cara membacanya itu. Kemudian saya stop. Kemudian mama saya meninggal. Kami semua dalam keadaan yang luar biasa sedihnya. Tapi ya kita harus menjalankan hidup itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya harus
mengurus adik-adik saya. Tapi saat itu saya sekolah memang di Tarakanita, yang kebetulan sekolahnya di sebelah rumah saya. Dari SD Tarakanita sampai saya sekolah selesai di Smea. Di kelas 3 SD itu, kami ini, kalau dulu Islam dan Kristen itu atau agama lain tuh gak ada masalah. Jadi kita yang Muslim, semuanya sekolah di sekolah Kristen pun nggak masalah. Sekolah Katolik, sekolah apa ya, nggak masalah itu. Nah, kemudian setelah umur 9 tahun ya kelas 3 itu, kami semua harus ke gereja. Orang tua saya juga tahu. Kita ke gereja memang harus, itu wajib. Kelas 3 kita masuk gereja. Kemudian saya sampai sekarang saya tidak pernah lupa bagaimana gereja itu membuat saya nyaman. Padahal saya masih kecil ya waktu itu. Waktu itu mama saya juga belum masih sakit-sakitan lah dia. Jadi saya masuk gereja itu, saya merasa kok ini tempat ini adalah tempat favorit saya. Setiap hari Jumat pagi-pagi, seminggu sekali kita wajib pergi ke gereja. Dan saya suka cerita sama mama saya bahwa saya ke gereja. Nah, mama saya saat itu memang sering sakit-sakitan, asmanya sering kambuh. Jadi setiap saya pulang sekolah, saya selalu datang ke kamar mama saya yang hampir memang setiap hari beliau itu sakit terus. Jadi saya setiap hari pulang sekolah, saya selalu masuk kamar mama saya lihat mama saya kadang-kadang ya tidur, kadang-kadang ya saya datang ya dia membuka matanya gitu. Tapi karena asmanya itu memang asma yang sudah akut, ya paling mama hanya tersenyum aja, udah pulang Pia gitu. Ya. Tapi kalau mama nggak bangun saat itu, nggak melek gitu, nggak buka matanya, saya selalu melihat mama ini masih ada nafasnya atau enggak. Selalu begitu. Nah, jadi setiap hari saya sepenuh ketakutan. Papa saya juga sibuk dengan kerjanya. Saya harus juga mengawasi adik-adik saya. Ya, waktu berjalan akhirnya umur 14 tahun mama saya di umur 38 tahun beliau meninggalkan kami, dan saya umur 14 tahun dan adik saya yang paling kecil 2,5 tahun. Kita berlima harus berjuang, terutama saya. Kemudian di kelas 2 SMEA itu, Tarakanita juga, saya ini ikut retret. Kemudian saya begitu senang kalau ikut acara-acara kekristenan itu, saya senang sekali gitu. Kemudian teman saya ini setelah 20 tahun, 40 tahun saya ketemu dia, dia bercerita sama saya bahwa waktu di SMEA itu kita retret, saya itu dipegang kepalanya oleh Romo, kemudian saya setelah itu menangis. Itu cerita dia kemudian. Jadi dia bilang, Pia, saya tuh nggak heran kalau kamu akhirnya memilih percaya Tuhan Yesus. Ternyata saat itu mungkin Roh Kudus sudah menjamah saya. Jadi saya memang sangat selalu merindukan untuk masuk gereja. Dengan berjalannya waktu, akhirnya saya menikah di umur, setelah saya sekolah SMEA lulus, saya menikah. Mengapa saya menikah? Karena pertama saya harus mengurus adik-adik saya, kedua papa saya juga belum married juga, ketiga saya menghindari sebenarnya papa saya untuk berlaku sedikit kasar gitu ya, karena ya saya coba mengerti bahwa beliau ini sendirian, nggak ada mamah gitu. Jadi saya tahulah pasti rasa kesepian itu dia rasakan, yang kadang-kadang mungkin dia lampiaskan kepada anak-anaknya. Kemudian saya menikah, saya baru mempunyai anak satu dan juga dia Muslim. Saya ditinggal sama suami saya. Kemudian 2,5 tahun kemudian dia minta kembali lagi. Padahal sebelumnya papa udah bilang, udahlah kamu pisah aja. Tapi saya berpikir kan saya ini orang Muslim, janganlah saya merusak nama saya hanya dengan perlakuan suami saya saat itu seperti itu. Ya saya coba untuk bertahan.
Saya hanya percaya Tuhan itu ada untuk saya. Jadi sejak kecil saya cuma percaya bahwa Tuhan itu ada. Cuma saya belajar sholat, saya sholat, tapi saya tidak merasakan bahwa setiap kali saya menangis pada saat sholat, saya setelah itu merasakan damai. Nggak pernah ada. Saya hanya bertanya, kenapa ya Tuhan, engkau kemana? Aku kehilangan mamahku, aku akhirnya bercerai juga di tahun 89. Saya harus membawa 2 anak. Kemudian saya percaya bahwa saya minta cerai dari suami saya karena ya ada KDRT-nya juga dan perselingkuhan dari dia. Cuma saya percaya, saya membawa 2 anak, Tuhan akan membantu saya. Saya cuma bilang, Tuhan, saya membawa 2 titipan Engkau yang Kau titipkan kepadaku. Pasti Engkau tidak akan menelantarkan saya dan anak-anak. Walaupun saat itu gaji saya hanya mungkin cukup makan juga enggak. Tapi saya harus menyekolahkan anak saya. Yang kecil juga masih 4,5 tahun saat itu. Kemudian saya berjuang terus dalam hidup saya. Akhirnya di suatu saat saya berpikir begini, kenapa ya kok orang muslim ini perempuannya menderita? Pertama, dia boleh di poligami, suami boleh istri 4. Padahal kita perempuan-perempuan ini hidup mati untuk anak-anak. Kita harus hamil, kita harus melahirkan, dan kita harus mengurus suami dan anak-anak. Kalau anak-anak kenapa-napa, pasti yang disalahkan istrinya. Tapi kenapa ya, kok Tuhan ini, Allah ini kok nggak adil gitu? Kenapa membedakan antara perempuan dan laki-laki? Saya nggak masuk akal itu. Saya bilang, Allah ini kan menciptakan kita sama. Kita adalah manusia. Apalagi perempuan. Harusnya perempuan kan dilindungi. Tapi kenapa? Kok kita malah boleh disakitin? Saya nggak habis pikir itu. Dan itu saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Ditambah lagi, saya mengurus warisan saya. Orang perempuan itu hanya mendapatkan 1 bagian, sedangkan laki-laki 2 bagian. Maaf. Saya sampai, bagaimana kalau si perempuan ini seorang janda? Kenapa harus menderita lagi? Kenapa harus laki-laki lagi yang dibelain gitu? Saya pikir, gak mungkin lah Allah seperti itu. Kemudian saya suka melihat, saya lewat gereja, saya melihat kok enak banget ya kalau orang Kristen ini mereka bersama-sama datang ke gereja, bersama-sama mereka keluar dari gereja tanpa mereka berpisah duduk, karena saya tahu waktu itu kan saya juga masuk gereja, tanpa mereka berpisah duduk, yang perempuan, yang laki dengan yang laki. Tapi kenapa kalau di Islam ini, di dunia aja kita nggak tahu nanti di sana itu bagaimana, tapi di dunia aja kita dipisahkan satu sama lain. Saya sampai, kok bisa begitu ya? Udah saya pergi umrah di tahun 2002. Karena kita family yang pergi 11 orang itu adalah kakak adik dan ponakan. Kita duduk di restoran waktu itu, saya ingat saya makan di Kentucky atau McDonald's gitu. Ya ditulis di situ ada family, ada yang laki-laki, ada yang untuk perempuan aja. Saya bilang kenapa ya? Kok semuanya serba sulit? Kemudian saya kalau mau sholat, walaupun saya memang, karena banyak yang saya nggak setuju ya, jadi saya sholatnya juga ya bukan orang yang kusuk dengan sholatnya. Jadi saya tiap kali sholat, karena bahasanya itu adalah bahasa Arab, bagi saya sulit untuk mengingat dan harus menghafal. Jadi rasa kita untuk berkata kepada Allah ini enggak meresap di hati. Saya bingung, ini bagaimana ya? Saya mau berbicara dengan Allah, saya mau mengadu, saya mau menangis, mau apa? Saya mau meminta, memohon. Kenapa susah banget harus dengan kata-kata yang ribet gitu, dengan harus hafal. Kalau misalnya
ada kata-kata yang saya nggak kelupaan, saya harus ulang lagi dari atas karena saya nggak bisa sepotong itu tuh saya sambung lagi. Gitu. Itu sangat sulit untuk saya. Saya bilang kenapa ya kok begitu sulitnya kita mau berhubungan dengan Allah. Dan saya juga nggak ngerti ada Nabi Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Saya kadang-kadang sampai sekarang pun saya suka nggak ngerti kepanjangannya itu apa sih gitu loh. Karena susah sekali gitu nyebutinnya juga, ngartiin juga, mengartikannya juga, suka lupa saya gitu. Jadi memang dari dulu nggak pernah saya merasa bahwa saya adalah seorang muslim. Kemudian kalau kita sholat itu nggak boleh kita buang angin. Kalau buang angin kita harus lagi ambil wudhu. Mengapa ya kok sulit sekali? Terus kalau mau sholat itu harus pakai lagi baju, terus pakai lagi mukena ini itu semua gelang. Saya kadang-kadang suka begitu sulitkah untuk berbicara dengan Allah gitu. Jadi akhirnya banyak hal-hal yang saya kurang setuju. Ya itu hak dari aturan Islam ya, tapi kita juga berhak untuk tidak setuju. Dan saya juga lahir bukan mau saya dibacain 2 kalimat syahadat. Tapi karena dari kecil ya kita udah dibacain lah 2 kalimat syahadat di telinga kita yang pastinya kita akan menjadi seorang muslim. Dengan berjalannya waktu lagi, saya ingin sekali masuk gereja. Tapi saya bingung dengan siapa ya saya masuk gereja. Kemudian di 2008 saya berhubungan dengan seseorang. Ya kebetulan saya divorce ini dari tahun 89. Sampai saat ini juga saya belum mempunyai seseorang dalam hidup saya. Di tahun 2007 saya bertemu dengan seorang yang Katolik. Kemudian saya bilang sama dia, Mas, boleh nggak saya ikut masuk gereja? Maaf. Kata dia, ya enggak lah. Nanti orang pikir kamu saya bujuk-bujuk masuk gereja atau memilih jadi Katolik. Kebetulan dia Katolik. Oh ya sudah kalau begitu. Saya cuma berpikir, aduh saya kepengen banget masuk gereja lagi. Karena lagu-lagu Natal semuanya tuh, saya tuh merasakan selalu meresap di hati saya. Doa Bapa Kami pun, Salam Maria, kemuliaan itu saya hafal. Walaupun saya udah gak pernah lagi masuk ke dalam gereja. Lagu-lagu Natal saya hafal. Kemudian di 2010 saya pisah dengan Mas ini. Karena satu dan lain hal. Jadi itu saya pergi ke Bangkok. Kebetulan di sana ada teman saya. Dia orang Inggris dengan keluarganya. Suatu hari dia bilang, itu Sabtu malam dia bilang, besok kita pergi ke gereja jam berapa? Kebetulan teman saya ini punya kakaknya tanya, Charles, besok kita ke gereja jam berapa? Oke, jam 10, misa yang jam 10. Lalu saya bilang, boleh nggak ya saya ikut kamu ke gereja? Karena ini kesempatan saya gitu. Terus dia bilang, ya tentu boleh. Oke, berarti kita berangkat dari sini jam berapa? Jam 9.45 katanya. Oke. Saya jam 8 udah mandi, saya jam 9 sudah siap. Karena saking saya senengnya, saya bisa masuk gereja yang dimana saya kepengen banget. Kemudian jam 9 saya tanya, kok kalian belum mandi? Saya bilang gitu, belum siap-siap. Ya sebentar lagi, kata gitu. Saking saya kepengen cepet-cepet masuk gereja. Jam 10 kurang 15 menit kita berangkat karena memang dekat sekali apartemennya ke gereja itu. Kemudian kita berempat ini duduk 2 row kedua dari depan. Misa dimulai. Jadi waktu saya masuk ke dalam gereja itu, memang gereja itu punya patung Yesus itu tinggi ada kali. Mungkin ada 4 meter ya tinggi. Karena gereja kan biasanya tinggi ya ceilingnya. Kemudian saya lihat, oh, patung Tuhan Yesus besar sekali,
tinggi sekali. Saya nggak pernah lihat ada di Indonesia ini ya. Mungkin saya cuma lihat lewat kadang-kadang lewat YouTube ya. Tapi saya nggak pernah lihat yang setinggi itu dan besar gitu. Kemudian saya bilang, oh luar biasa ya. Kita mulai misa. Dan inilah yang jadi selama saya hidup, sejak saya kehilangan mama saya nggak pernah lagi merasakan saya punya rasa orang yang menyayangi saya seperti mama saya. Saya sering bersedih. Selama 50 tahun saya sering bersedih. Saya suka bertanya, Tuhan, kenapa sih ambil mama saya di saat kami kecil? Kemudian itu selalu teringat di kepala saya seperti film. Saya suka bilang, Tuhan, orang lain nggak kamu ambil. Mamanya kenapa kamu ambil mamanya? Kenapa engkau ambil, Tuhan? Kenapa engkau nggak sayang sama aku? Walaupun saya punya suami, saya mencintai dulu, tapi saya masih merasa dalam hidup saya ada yang kosong. Saya kurang mengerti. Kadang saya bilang waktu saya sholat, saya bilang, ya Allah, kenapa saya selalu punya rasa sedih di hati saya? Kenapa saya nggak pernah merasakan ada bahagia di dalam hidup saya sejak mama saya nggak ada? Sejak mama saya meninggalkan saya, hidup saya serasa saya sendirian, saya lonely. Walaupun saya punya adik-adik, punya suami, akhirnya punya anak. Tapi kekosongan itu mengikuti saya terus. Saya sampai bingung. Saya sering bertanya dalam sholat ataupun di dalam saya mau tidur, saya sering menangis. Saya menangis sedih. Kenapa ya hidup saya seperti ini? Kenapa nggak seperti teman-teman lain? Kenapa engkau harus ambil ibu saya? Itu terus selama dari mama saya meninggal tahun 74 sampai tahun 2010. Kemudian di dalam gereja itu, waktu kita lagi misa itu kan, kita semuanya berlutut. Pada saat berlutut, saya menundukkan kepala. Kemudian tiba-tiba saya merasa kuping saya ini kayak senyap gitu, kayak sunyi. Padahal kan Romo lagi membaca doa dan ya udara kan kerasa di telinga. Kemudian saya merasa seperti kedap, jadi sunyi, nggak ada apa-apa di situ. Kemudian saya merem gitu, saya berdoa segini, saya berlutut, kok sunyi ya gitu. Jadi saya membuka mata, tapi saya tidak mengangkat kepala saya, nggak. Saya hanya membuka mata sedikit, kemudian saya melihat ke sebelah kiri, saya merasa ada sesuatu bayangan di sebelah kiri saya. Kemudian saya membuka mata saya sedikit, saya melihat ada seperti kain berwarna krem, dan itu bergoyang di samping saya. Jadi bukan dia diem aja gitu, enggak, dia bergoyang seperti baju orang berdiri di samping saya. Kemudian saya berpikir lagi, kok warna baju persis seperti warna patung Tuhan Yesus. Saya bingung, dan karena sunyi kuping saya ini, saya juga jadi nggak sadar juga, karena saya konsentrasi dengan baju yang bergoyang itu, kain yang bergoyang itu. Akhirnya kemudian saya pikir, ini apakah siapa ya gitu? Yang ada di samping saya ini baju atau apa ya gitu? Kain atau apa, atau baju? Gak lama kemudian ya, itu walaupun hitungan detik ya kalau kita berpikir ya. Kemudian tiba-tiba saya merasa ada elusan di kepala saya. Elusan itu luar biasa. Saudara-saudaraku terkasih, saya belum pernah selama saya ditinggal mama saya, ataupun sebelum mama saya meninggalkan kami, karena mama saya memang sakit-sakitan, untuk melampiaskan, menumpahkan kasih sayangnya itu juga terbatas. Kemudian saya merasakan usapan tangannya itu luar biasa. Saya akhirnya merasa bahwa
aku diusap oleh Tuhan Yesus karena baju itu persis seperti warna patung yang ada di gereja itu. Kemudian saya menangis, saya tidak bisa menahan air mata saya karena saya merasakan betapa kasih yang dia limpahkan untuk saya itu luar biasa, saudara-saudaraku terkasih. Saya nggak bisa membayangkan, memberikan bayangan ini kepada semuanya, nggak bisa. Saya hanya merasakan, beginikah rasanya disayangin orang, beginikah rasa sayang itu yang nggak pernah saya dapat dari siapa. Kemudian saya menangis yang tidak bisa saya bendung, air mata mengalir, luar biasa. Akhirnya saya dikasih sapu tangan. Untung teman saya bawa sapu tangan karena saya juga nggak pernah bawa tisu saat itu. Saya menangis terus. Itu misa 1 jam. Itu padahal waktu elusan tangan itu, elusan Tuhan Yesus itu baru misa itu mulai. Bisa bayangin kan, saudara-saudara terkasih, berapa lama saya menangis. Saya sesanggukan, saya menangis benar-benar. Kalau boleh saya bisa berteriak, saya berteriak saat itu. Setelah selesai, teman saya tanya, kamu kenapa? Saya ceritain, saya merasa saya ada yang mengelus kepala saya dan saya merasakan kasih yang luar biasa. Oh, this is the Holy Spirit. Itu teman saya bilang gitu. Saya waktu itu masih belum mengerti Holy Spirit. Nah, yang saya ngerti hanya Tuhan Yesus. Tapi saya merasa bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Saya keluar dari samping gereja itu, saya lewat samping. Kemudian pas kita menunggu supir datang menjemput, teman saya, supirnya datang, saya melihat ke atas. Saya bilang, ternyata dunia ini terang benderang ya. Karena mata saya itu tidak berkabut lagi. Mata saya sangat terang benderang. Saya bilang, begini indahnya kah dunia ini? Saya nggak pernah melihat bahwa hidup saya begitu, sekarang bisa melihat begitu jelas bahwa dunia ini adalah dunia. Saya melihat ke atas, ke langit. Saya nggak ngerti juga kenapa saya melihat ke atas, ke langit. Saya bilang, ya ampun, ternyata langit itu indah ya. Saya sampai bingung. Kenapa selama ini saya nggak pernah melihat itu. Kemudian setelah itu, saudara-saudaraku terkasih, saya tidak pernah lagi merasakan bahwa hidup saya tidak ada kasih. Hidup saya sudah full sekarang. Yang tadinya ada kekosongan di dalam hidup saya, kayak kalau lingkaran ini ya ada yang bolong gitu. Sekarang saya merasakan bahwa hidup saya sudah utuh kembali. Saya begitu, itu betapa bahagianya hidup saya. Benar-benar perasaan saya tidak pernah lagi ada rasa sedih. Saya sendiri heran, kok bisa ya? Karena waktu itu saya belum belajar ya, jadi saya hanya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu ternyata sayang ya sama saya. Kenapa saya selalu tertarik untuk ke gereja? Mungkin inilah ya saatnya. Kenapa saya kepengen masuk gereja? Mungkin itulah yang ingin dijamah oleh Tuhan Yesus. Tapi saya belum bisa juga, dan memang mungkin belum waktunya. Kemudian saya pulang ke Jakarta. Kebetulan teman dekat saya yang kemarin kita putus itu, terus dia, yang anehnya dia minta dia kembali. Akhirnya saya maafkan, karena begini ya saudara-saudara terkasih, hidup saya nggak pernah punya dendam, saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah membenci, karena saya pikir kalau kita melakukan hal-hal yang negatif, hidup kita akan tambah runyam ya gitu. Sedangkan kita harus menghadapi proses kehidupan ini kan bermacam-macam. Jadi kalau kita menyimpan rasa yang negatif seperti itu, yang akan menderita ya kita sendiri, bukan orang lain. Maaf. Karena orang lain, kalau kita membenci orang, kan orang lain nggak tahu kalau kita benci. Jadi untuk apa saya membenci? Nggak. Jadi saya pikir saya tidak mau merusak perasaan saya, dan saya percaya
Tuhan selalu bersama saya dan anak-anak saya. Saya dicaci maki, di apa, saya nggak pernah marah. Malah saya bilang, oh kamu belum tahu siapa saya, makanya kamu mencaci maki saya. Saya nggak masalah itu. Saya nggak pernah punya sakit hati. Kalau orang yang mencaci maki saya pun, mereka kembali minta tolong kepada saya dengan sukarela saya akan menolong. Kenapa? Karena Tuhan itu kan, Bapa ini kan maha pengasih dan penyayang dan maha pengampun. Kita selalu diampuni dosa-dosanya. Kesalahan kita, kalau kita menyadari, kita tobat, kita akan diampuni. Jadi karena itu saya tidak pernah mau tidak memaafkan sesama. Kemudian setiap kali saya masuk gereja, jadi setelah saya kembali lagi, akhirnya saya bilang, yuk saya mau ikut masuk gereja dan saya mau ikut Natal. Saya Natalan. Jadi saya senang banget saya bisa Natalan. Tapi kalau di Katolik kan kita baca doa anak domba, ya kan? Nah, di saat itu saya selalu menangis, saudara-saudaraku terkasih. Mengapa? Karena saya berpikir, Tuhan Yesus itu disiksa seperti itu, dia tidak mengeluh. Bayangin, kita manusia ini hanya sedikit aja punya masalah di dalam hidup, selalu sudah mengeluh. Karena itu saya tidak pernah, memang dari dulu mengeluh, karena kehilangan seorang ibu itu udah yang paling dahsyat dalam hidup saya. Kedua, saya harus kehilangan suami saya bercerai. Ketiga, di tahun 96 saya harus kehilangan papa saya. Jadi hal-hal itu bagi saya bukan hal yang harus, persoalan-persoalan yang lain, nggak, bukan soal yang harus dikeluhkan. Kemudian saya bilang, Tuhan Yesus aja disalib, disiksa seperti itu, dia tidak mengeluh. Mengapa kita manusia ini banyak yang mengeluh hidupnya? Kalau dibandingkan, nggak ada seperberapanya. Dan Tuhan Yesus selalu mengampuni. Penjahat yang di sampingnya aja, dia bisa berkata baik seperti itu. Masa kita nggak bisa berkata baik kepada orang yang menyakiti kita? Karena dia nggak ngerti siapa kita. Jadi saudara-saudara terkasih, di dalam hidup ini janganlah kita mengatakan kita hidup penuh masalah. Jangan. Makin kita mengatakan itu, makin runyam hidup kita. Beban itu makin bertambah. Jadi katakanlah, oh saya hari ini ada kejadian yang kurang enak. Jadi rasa beban itu nggak ada. Percaya deh. Coba saudara-saudaraku terkasih. Coba sekali sekarang ini jangan mengatakan hidup ini banyak masalah. Dan berserahlah kepada Tuhan. Setiap kali saya operasi pun saya bilang, Tuhan, waktu itu saya masih belum menjadi percaya Tuhan Yesus, tapi saya percaya Tuhan selalu ada untuk saya dan saya selalu berserah kepada Dia. Saya bilang, Tuhan, saya mau operasi. Saya sendiri, hanya dengan dokter yang membantu saya. Saya percaya Engkau akan menjagaku dan juga membuat para dokter bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Saya bilang sama anak saya setiap kali saya operasi, saya ada 4 kali operasi waktu itu. Saya bilang, Kak, Dek, Mama biar sendiri aja operasi. Kamu cari makan, Mama nggak usah ditemenin. Kamu santai aja. Karena kalaupun kita mati, ya kita kan mati sendirian. Ya kamu berdoa aja, Mama bisa baik dalam operasi ini, selesai dengan baik. Jadi saya nggak pernah ketakutan. Karena itu hasil operasi saya selalu cepat sembuhnya. Karena apa? Karena kita berserah kepada Tuhan. Dulu saya belum mengerti tentang Tuhan Yesus. Tapi saya sudah percaya bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita. Asal kita berani berserah dan percaya kepadanya. Kemudian, saya ini kan orang Minang. Bagaimana saya mau menyampaikan ke keluarga saya bahwa saya masuk gereja? Itu saja udah tabu ya. 5 tahun, dari 2010 sampai 2015, saya sambil belajar dan saya juga masuk gereja. Nggak, setiap hari, seminggu sekali pasti saya ke gereja. Karena rindu saya mendengarkan firman dan berada di dalam gereja. Itu luar biasa. Karena setiap kali saya berada di gereja mendengarkan firman, selalu itu adalah jawaban dari apa yang saya inginkan.
atau konfirmasi dari apa yang saya inginkan. Jadi memang saya ke gereja mencari firman untuk memberikan saya kekuatan atau memberikan jawaban dari kejadian-kejadian yang saya harus selesaikan. Itu luar biasa. Kadang juga saya suka datang sendiri ke gereja walaupun gereja mati lampu, tapi saya datang hanya untuk merasakan seperti ada Tuhan Yesus dekat saya gitu. Jadi itu bukan harus setiap minggu saja, enggak. Saya juga datang di hari-hari biasa. Kemudian saya akhirnya minta, saya pengen dibaptis. Setelah 5 tahun, saya yakin saya udah percaya sama Tuhan Yesus. Cuma saya belum mengerti ada Bapa, seperti apa itu Bapa, bagaimana Bapa itu. Saya juga belum mengerti dengan dalam soal Roh Kudus, karena saya juga nggak dijelasin dengan pasangan saya waktu itu. Sudah berjalannya waktu, saya akhirnya dibaptis di gereja Santa Perawan Madria. Itu luar biasa. Yang datang, yang hadir banyak, dan saya sendirian dibaptis, dan ada kur, ada misahnya. Itu luar biasa. Dengan segala kemudahan saya dapat itu. Setelah dibaptis ya, saudara-saudaraku terkasih, saya merasakan beban saya itu seperti hilang semuanya. Saya mendapatkan rasa sukacita lebih banyak lagi dari sebelumnya. Anak-anak saya pun mengatakan, ya sudah, kebetulan kan anak-anak saya masih muslim sampai saat ini. Tapi mereka mengatakan, Mama, kalau memang Mama sudah pengen menjadi Kristen, ya silahkan aja. Kemudian saya tanya sama anak-anak saya, nanti gimana kalau Mama dibaptis? Terus Mama percaya Tuhan Yesus. Kata mereka, nanti saudara-saudara pasti akan mencaci maki kalian. Kata mereka, Mama gak usah khawatir. Kan kita udah dewasa. Mereka gak pernah kasih makan Mama. Masa mereka bisa ngatur-ngatur hidup Mama? Sudah, Mama kalau mau percaya Tuhan Yesus, ya silahkan. Itulah, saya percaya lagi ya. Roh Kudus itu memang mengurapi anak-anakku juga. Untuk bisa mengerti saya untuk pindah, untuk percaya Tuhan Yesus. Itu luar biasa, karena anak-anak saya juga kan muslim. Tapi dia mengerti bahwa dia bisa mengerti ya, pasti itu adalah karena Roh Kudus, nggak mungkin, enggak. Itulah keajaiban lagi yang saya dapat ya. Kemudian saya takut. Jadi selama sampai di 2015 itu saya nggak pernah cerita bahwa saya ini udah percaya Tuhan Yesus kepada keluarga adik-adik saya atau keluarga besar saya. Tapi sebelum pandemi, teman saya ada mengatakan satu firman, kalau engkau tidak mau mengakui aku di depan, maksudnya di depan orang lain gitu, Bapa pun tidak akan mengakui aku. Kemudian saya berpikir, waduh, saya udah percaya Tuhan Yesus, tapi kalau Bapa nggak mengakui saya, lalu bagaimana nasib saya gitu. Sudah, akhirnya saya mulai, pandemi itu berjalan, saya mulai belajar. Karena saya kan nggak ngerti nih tentang Islam ini apa. Supaya saya bisa berdebat atau berdiskusi atau menyangkal apa yang mereka katakan kepada saya yang nggak enak gitu. Jadi saya pelajari, saya minta Roh Kudus, karena saya udah mulai mengerti sedikit-sedikit tentang Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan Yesus, saya tolong bimbing dalam saya belajar hadis, Al-Quran dan Alkitab. Karena saya harus menghadapi keluarga saya. Jadi saya harus tahu mengenai tentang isi Alkitab dan hadis. Itu luar biasa lagi. Saya bisa pelajari tiga-tiganya dalam satu saat. Itu kalau bukan karena Roh Kudus yang mengurapi saya nggak mungkin akan bisa mengerti semua dengan baik. Ya walaupun tidak seperti pendeta-pendeta atau ustadz ya, tapi hal-hal yang penting saya udah banyak tahu. Karena apa? Saya pengen mengakui bahwa saya sudah percaya Tuhan Yesus. Itu yang saya mau ikrar kepada keluarga saya. Akhirnya 1,5 tahun saya belajar.
Lebih banyak memang saya perdalam untuk Al-Quran dan hadis, Alkitab juga, tapi hal-hal di mana firman-firman yang beda dengan apa yang ada di Al-Quran. Jadi saya memang harus begitu. Untuk saya memberikan perbandingan. Bahwa di sini dikatakan begini, kalau firman di Alkitab, firman Tuhan Yesus itu begini. Supaya mereka mengerti. Kemudian adik saya dengar bahwa saya sudah dibaptis 2010 itu. Saudara-saudara terkasih, dia SMS saya dengan mengatakan dasar najis. Saya dikata-katain abis, dihina-hina. Tapi saya hanya balas, adikku sayang, janganlah kamu menghina saya. Gimana pun juga saya mengurus kamu waktu kecil. Ada saya sakit hati? Tidak ada. Tidak ada, karena saya anggap dia lagi hilaf. Kemudian 2000, baru beberapa bulan kemarin, bulan November, adik saya operasi 3 kali yang paling kecil. Dalam 2 bulan dia operasi 3 kali. Dari bulan September sampai ke November. Kemudian saya pikir, siapa tahulah dia mau didoakan. Kemudian saya punya teman pendoa. Saya bilang, Dira, kamu mau gak doain adik saya via conference call? Kalau dia mau, oh boleh kak, kata dia. Sabtu malam ditelepon. Saya sudah dapat kabar siangnya bahwa adik saya gak mau didoakan karena beda agama. Itu saya bilang, kan yang penting kan kamu didoakan supaya kamu sembuh. 3 kali operasi dalam 2 bulan dan sekarang masih harus operasi lagi. Itu kan, kamu kan sakit terus, saya bilang. Karena memang dia ada luka batin. Kita semua ini punya luka dalam hati kita karena kehilangan ibu. Dan adik-adik saya semuanya persis seperti saya. Hidup dalam kesedihan. Gak ada. Dan saya pengen sekali mereka mendapatkan sukacita setiap hari seperti yang saya alami sekarang. Saya selalu makanya mendoakan, Tuhan Yesus, tolong kau jamah dan pilih adik-adikku supaya kami semua bisa sama-sama berdoa di dalam namamu dan mempunyai sukacita bahagia setiap saat. Karena keajaiban-keajaiban itu selalu, mukjizat itu selalu saya alami. Pada saat adik saya itu saya mau mengakui Tuhan Yesus. Tapi saya bilang ke Tuhan Yesus, kan kita bisa ngomong apa aja ya. Saya anggap ya supaya papa saya. Sebelum Tuhan Yesus, saya kan mau mengakui Engkau di keluarga besar saya, di adik-adik saya. Saya mohon Tuhan Yesus, mereka gak menghina saya karena Engkau. Walaupun aku tahu aku akan kuat untuk itu, tapi saya kasihan sama mereka kalau sampai mereka menghina aku karena Engkau. Saya minta itu. Tapi rupanya adik saya yang sangat fanatik itu tahu, tapi dia nggak apa-apa. Saudara-saudara saya, tante saya tahu, mereka nggak apa-apa. Itulah keajaiban lagi, mukjizat dari Tuhan Yesus yang diberikan untuk saya. Kembali saya kepada adik saya. Ternyata dia nggak mau. Akhirnya Dira bilang ke saya, Kak, mau nggak kakak aja yang doain? Wah, boleh deh Dira. Kemudian dia berdua sama dia, kita conference call. Setelah selesai, tiba-tiba di telinga saya mendengar dikatakan baptis lagi. Kemudian saya heran, kok baptis lagi gitu. 3 kali itu disebut. Akhirnya saya telepon kembali ke Dira, ini kok saya di telinga saya dikatakan baptis lagi, maksudnya baptis selam. Saya pengen baptis selam sih kalau memang harus baptis lagi, saya bilang. Karena baptis di kalau tulis kan itu baptis percik. Kemudian ya udah Kak, itu berarti bisikan Roh Kudus. Wah, luar biasa Kakak, dia bilang gitu. Kemudian saya cari tahu di mana saya bisa dibaptis selam. Saya sampaikan ke teman saya bilang namanya Emmanuel, Mas, aku ada bisikan untuk dibaptis lagi. Kira-kira di mana ya Mas ya? Pada saat begini pandemi ya gitu. Dia bilang,
Oh ya Mbak, nanti kalau ada saya hubungin. Nggak berapa lama ya, kira-kira mungkin 2 minggu. Tiba-tiba dia hubungi, dia kasih postingannya bahwa ada baptis dalam Kristus itu tanggal 11 bulan 12 tahun kemarin 2021 yang mengadakan itu GCCC itu Pastor Yosua Tumakaka. Kemudian saya bilang, "Eh, saya mau deh, tapi saya mau ketemu dulu dengan Pastor Yosua." Nah, saya ketemu dengan beliau. Kemudian saya ada saya minta, "Pastor, saya mohon untuk dilakukan doa pelepasan," gitu. Kemudian dilakukan. 5 hari kemudian saya dibaptis. Itu memang ajaib ya. Saya itu mukjizat luar biasa. Jadi waktu saya mau baptis itu, acara itu, saya telat datang. Jadi mobil parkir itu saya udah nggak bisa dapat parkir. Tapi nanti jadi jauh mundur ke belakang itu lumayan jalannya gitu. Karena buntu jalannya, jadi kita nggak bisa, kalau udah masuk ya harus mundur lah gitu. Dan itu parkirnya juga agak jauh ke belakang gitu. Tapi tiba-tiba si yang ngatur-ngatur parkir itu manggil saya gitu. Jadi saya maju, saya maju. Saya pikir di dalam itu ada apa ya, ada taman atau parkiran gitu. Jadi saya maju aja terus. Yang sebelumnya memang disuruh keluar gitu, tapi waktu saya disuruh masuk. Tahu, saudara-saudaraku terkasih, luar biasa. Ternyata saya parkir di dalam rumah yang isinya cuma 2 parkiran. Yang satu kosong. Saya disuruh masuk. Padahal sebelumnya ada mobil, itu nggak disuruh parkir di dalam. Saya bilang ini, karena saya berdoa sebelumnya, "Tuhan Yesus, saya mau dibaptis dalam Kristus. Mudahkanlah segalanya. Tolong urapi saya dengan Roh Kudus." Saya cuma minta gitu. Itu saya bilang, ini mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya, gitu. Roh Kudus menuntun saya dengan kemudahan gitu. Kemudian saya mendaftar segala macam. Terus saya akhirnya telat lagi masuk ke dalam untuk ibadah dulu sebelum baptis. Pas waktu saya masuk itu kursi sudah penuh semua. Jadi saya hanya ada 2 kursi di depan, di mana di depan kursi itu adalah untuk pastor berkhotbah dan membawakan doa. Akhirnya saya duduk di situ. Ada 2 kursi ya. Setelah saya duduk, rupanya ada lagi yang masih telat. Tapi ditambahin kursi di samping-samping yang kursi yang lain yang sudah penuh itu. Dan di depan saya itu nggak ada lagi orang di samping saya, hanya saya sendirian. Jadi di depan dekat pastor berkhotbah itu membawa ibadah, itu nggak ada lagi, cuma saya sendiri. Sebelum kita dibaptis, rupanya kan saya juga baru itu tahu sebelum kita dibaptis, masuk ke dalam kolam itu, jadi kita diurapi dulu ya kan dengan minyak. Saya tuh bisa 2 kali, 1 pastor yang mengurapi semuanya, 1 pastor Yosua, pastor senior ya. Jadi saya 2 kali, hanya saya sendirian yang 2 kali saat itu. Kemudian kita dibaptis. Yang ajaibnya ya, mukjizat itu luar biasa ya. Setelah itu saya dengan mudahnya membaca Alkitab dan jadi rajin serajin-rajinnya. Memang Roh Kudus itu memang selalu ada dalam hidup saya. Bapak itu sayang, Yesus itu sayang. Saya memang dipilih jadi anak. Dan waktu saya dibaptis, sebelum saya diselam, saya disuruh berdoa. Pak Josuanya kan memberikan doa-doa, saya juga disuruh berdoa sendiri. Saya berdoa, saya bilang, "Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, mohon aku bisa menjadi penginjil sesuai dengan kehendak." Itu doa saya, itu permintaan saya. Karena luar biasa,
banyak sukacita yang saya terima. Setiap hari saya tidak pernah bersedih. Sekarang saya kalau mengeluarkan air mata itu karena sukacita bahagia. Nggak ada lagi kesedihan dalam hidup saya. Saudara-saudaraku terkasih, percayalah, percayalah kepada Tuhan Yesus, karena engkau akan mendapatkan sukacita. Dan ternyata baru saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Bah, karena itu saya melihat dunia ini terang setelah saya diusap kepalanya. Kepala saya diusap, saya baru lihat. Ternyata dunia ini terang. Ya itulah ternyata setelah saya mulai membaca firman, ternyata di situ ada. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Luar biasa. Kemudian saya minta sama Pastor Yosua Tuma Kakak, Pastor, bisa nggak sih saya menjadi murid supaya saya bisa membawa jiwa-jiwa baru, bisa membawa domba-domba yang sesat supaya kembali percaya kepada Tuhan Yesus dan Bapa surgawi. Kemudian ya kamu akan menjadi saya akan didik kamu menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, saya sudah membawa satu jiwa baru. Dia Muslim dan satu dia Kristen, tapi dia memang dalam keadaan yang hidupnya ya penuh kesedihan. Mereka sudah dibaptis lagi dalam Kristus dan masih menunggu 4 orang lagi yang akan dibaptis dalam Kristus dalam waktu dekat. Saudara-saudaraku terkasih, demikianlah mukjizat Bapa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saya dengan Roh Kudus. Percayalah, berserahlah dalam hidup ini. Pasti engkau akan mengalami sukacita tiap hari. Dan tidak pernah merasa bahwa kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Karena semua kalah. Karena kita percaya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Semoga pengalaman saya ini berguna untuk memperkuat iman-iman saudara-saudaraku terkasih. Dan siapapun yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, percayalah. Coba mengenal Dia. Sukacita, bahagia akan selalu hadir dalam hidup. Demikian. Sungguh sangat luar biasa kita punya Allah yang dahsyat, yang adil dan yang ajaib. Tidak seperti Allah orang lain yang tidak adil terhadap umatnya. Tetapi Yesus Kristus mengajarkan keadilan kepada kita, baik di bumi bahkan di sorga. Ya, di sorga tidak ada yang namanya laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Dan bersuamikan banyak atau ada bidadari, tidak. Di sorga bagi orang Kristen itu hanya ada damai sejahtera dan puji-pujian kepada Allah. Tidak ada sifat duniawi di sana atau pesta pora di sana. Di sana hanya ada kemuliaan Allah yang dinyatakan. Jadi sangat-sangat berbeda dunia dan sorga. Jadi ya sangat disayangkan kalau mungkin di antara anak-anak Tuhan ya harus meninggalkan Yesus karena jodoh. Biasanya kalau laki-laki meninggalkan iman Kristen itu berarti dia mengejar 72 bidadari. Sedangkan kalau wanita meninggalkan Yesus itu pasti karena harta. Ya, jadi itu yang terjadi. Tetapi berbeda dengan murtadin yang percaya kepada Yesus. Mereka harus melepaskan kenyamanan mereka. Mereka harus tinggalkan keluarga. Mereka harus rela dihina, dikucilkan, direndahkan, rela untuk dibuang keluarga. Jadi sangat-sangat berbeda jauh kualitas murtadin dan para mualaf. Jadi kita lihat bahwa di televisi dan media sosial para mualaf itu adalah tukang bohong dan sebagainya. Ya, tukang fitnah dan sebagainya, tetapi berbeda dengan para murtadin. Ya, rela untuk mikul salib. Seperti kabar terakhir saudara kita Agatha,
yang dipolisikan karena dituduh menistakan agama. Ya teman-teman, mari kita saling mendoakan, kita juga mendoakan ibu ini tetap sehat, kuat, dan diberkati Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Dan kiranya melalui kesaksiannya ini, orang-orang di luar sana yang mengalami pengalaman yang sama, menyerahkan diri kepada Kristus, percaya kepada Yesus sebagai jalan yang lurus, yang menyelamatkan orang atau membawa orang ke dalam kerajaan yang kekal. Puji Tuhan. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Amin.